warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita mulai pelajaran dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang hari ini tidak masuk? Siapa? Alfian. Kenapa Alfian? Oke. Sebelum memulai pelajaran, biar hari ini makin semangat, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang lupa lagunya? Enggak. Ingat semua? Oke. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ada yang belum semangat hari ini? Kalau belum semangat, berdiri dulu semua. Berdiri. Berdiri di depan, biar legaan. Angkat tangannya. Kalau ibu bilang menari, berarti goyang. Kalau di atas tangan di pundak. Kalau menara bikin menara. Ingat? Menari, goyang. Di atas pundak. Menara. Oke. Konsentrasi, konsentrasi. Oke. Menari. Di atas. Menara. Di atas. Menara. Menari. 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 Menara. Di atas. Menari. Masih ada yang belum salah? Ya, udah konsentrasi? Oke, ulang lagi. Menari. Menari. Di atas. Menara. Di atas. Menara. Menari. Menari. Oke, tepuk tangan. Pada grogi, takut salah. Takut salah. Oke. Pada hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Yang minggu kemarin kita sudah pelajari pada komponen biotik. Terdiri dari ciri-ciri makhluk hidup apa? Bernafas. Betul. Apalagi? Apa? Berkembang biak. Tadi Ibu dengar ada yang bergerak, betul. Manusia bergerak, hewan bergerak, tumbuhan pun juga bergerak.
Bergeraknya kalau tumbuhan bukan bergerak kayak tanaman di depan pindah lagi ke jalan raya, enggak. Tapi bergeraknya kita bisa lihat pada bunga matahari. Bunga matahari kalau dari timur, dia bunganya menghadap ke timur. Ketika matahari ada di barat, dia menghadap ke barat. Itu salah satu contoh yang kelihatan. Oke. Yang keempat, membutuhkan nutrisi. Betul, Bayu. Apalagi? Ekskresi ketika kita berkeringat. Apalagi? Ketika kita buang air kecil, buang air besar. Apalagi? Ketika lahir kalian tiba-tiba udah segede ini? Enggak, dari kecil dulu. Apa? Bertumbuh, pinter. Bertumbuh. Oke. Nah, di ekosistem yang akan kita pelajarin ini, tujuannya apa sih kita belajar ekosistem? Agar mengetahui apa? Mendapat pengetahuan tentang apa? Iya, ekosistem. Kenapa harus belajar ekosistem? Kita termasuk ekosistem enggak? Iya. Kalau kalian melakukan suatu kerugian atau contohnya buang sampah di sungai, itu membawa dampak ekosistem enggak? Ekosistem apa yang kena dampaknya? Iya, dampaknya sama apa yang terganggu? Sungai, kan buangnya di sungai. Itu ya. Ekosistem kan ada macam-macam. Ada ekosistem sungai, ada kolam, ada kebun, ada lagi nanti di hutan, ada di sawah, ada di laut, betul. Apalagi? Di hutan, di perkebunan lagi. Perkebunannya aja ada macam-macam yang kita punya. Tujuannya adalah kalian bisa mana membedakan komponen biotik, abiotik, dan juga bisa untuk menghindari dampak kerusakan ekosistem. Gimana bahayanya kalau ekosistem rusak? Banjir, apalagi longsor, apalagi gempa bumi bukan? Apa? Kebakaran. Ekosistem terdiri dari tadi makhluk hidup. Udah dihapus, sorry. Yang dinamakan juga biotik. Terdiri dari apa aja ini? Komponen biotik terdiri dari apa aja? Manusia, tumbuhan, hewan. Oke, udah nyala. Udah diwakilkan. Kelihatan? Yang belakang kelihatan nggak? Oke. Saling bergantung antara makhluk hidup tadi yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan, dan lingkungannya. Lingkungannya berupa tadi komponen abiotik. Komponen abiotik kira-kira apa aja? Apa? Komponen abiotik? Tanah, apalagi? Air, ini suhu, iklim, betul. Ada banyak sekali komponen abiotik. Kalau salah satu mengalami kerusakan, itu yang menyebabkan kelangsungan hidup ekosistem pun juga terganggu. Nih, yang tadi akan kita pelajari. Makhluk hidup yang ada di ekosistem ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen itu contohnya apa sih? Masuk produsen yang warnanya hijau-hijau? Tumbuhan. Semua tumbuhan itu termasuk ke dalam
Produsen. Kita termasuk produsen atau konsumen? Konsumen. Hewan juga termasuk produsen atau konsumen? Konsumen, betul. Dekomposer? Contohnya jamur. Jamur itu termasuk dekomposer. Jadi mengurai makhluk hidup yang udah mati menjadi zat hara. Komponen abiotik tadi yang udah disebut oleh kalian, ada air, tanah, udara, cahaya matahari, tadi bilang suhu, angin, petir termasuk juga ya enggak? Petir? Ya. Kemudian karbon dioksida? Oksigen? Ya. Kalau besi? Besi? Iya. Kalau kayu? Kayu? Kayu ya apa bukan? Siapa yang iya? Sama di rantai makanan, urutan linear dari organisme yang saling memakan satu sama lain. Kalau rantai makanan itu contohnya adalah padi, belalang, dimakan belalang. Belalang dimakan katak atau tikus, boleh. Tikus doyan belalang. Terus habis katak dimakan elang. Dari elang kemudian dimakan oleh dekomposer. Ya. Ini namanya apa ini? Enggak, ini namanya rantai makanan. Hanya satu arah. Rantai makanan itu aliran energi yang terdiri dalam satu arah. Sedangkan jaring-jaring makanan itu terdiri dari rantai makanan yang kompleks. Macam-macam siklus. Siklus itu nanti kita lanjut ke sini. Tadi kalau pada ekosistem hubungannya tidak saling berinteraksi, ada salah satu yang berkurang. Contohnya gini, padi dimakan elang, elang dimakan katak. Karena petaninya tidak mau banyak belalang, akhirnya disemprot pakai pestisida. Kira-kira mati nggak nih? Seandainya mati, katak tiba-tiba makan padi nggak? Enggak. Akibatnya aliran energinya menjadi terhambat. Karena yang tadinya aliran energi dari padi ke belalang, kemudian ke katak, karena belalangnya musnah atau punah, sehingga kataknya punah, ikutan punah, padinya juga malah semakin subur. Kecuali burung pipitnya dikit. Kalau burung pipitnya juga semakin banyak, berarti padinya juga makin berkurang. Ada yang mau nanya sampai gini? Paham? Tentang aliran energi? Kenapa sih harus dijaga aliran energi? Biar tidak ada yang punah. Biar tidak mengalami populasi yang melimpah atau bertambah. Untuk tugas selanjutnya, bikin kelompok. Kelompoknya udah ada kan? Udah. Ini ya, berempat-berempat. Dikerjakan kelompok suci tentang ekosistem sungai. Bahas tentang ekosistem sungai. Bintang tentang ekosistem kebun. Kolam. Tahu kan kolam? Tahu. Buat berenang, bukan kolam ikan apa kolam. Yang ini tentang kebun sekolah. Desi dan temennya, silakan kerjasama dengan belakang. Kelompokmu ke belakang, tanya. Ini balik lagi tentang ekosistem sungai. Dicari komponen biotik dan abiotiknya. Ini tentang komponen ekosistem kolam. Komponen biotiknya apa? Komponen abiotiknya apa? Paham? Batu termasuk abiotik nggak?
Batu. Iya. Air, pasir. Kamu sungai juga ya? Sungai. Ibu maaf, ini maksudnya nanti kayak ditulis nih ekosistem yang pertama. Nanti kayak tumbuhan yang ada di sekolah. Tumbuhan yang ada di sekolah apa, termasuk biotik atau abiotik, tinggal di checklist. Oh, tinggal di checklist. Tinggal di checklist saja. Terus ini pertanyaan-pertanyaan dari ibu. Nanti dijawab. Pertanyaan dijawab. Nanti kalian presentasi ya. Berempat. Presentasi berempat. Ditulis namanya apa? Contohnya di sungai. Air, termasuk biotik atau abiotik. Terus ada cacing, termasuk apa? Di sungai ada apa aja? Biotiknya ada, abiotiknya juga ada, setengah-setengah. Ada yang mau ditanyakan? Air, tanah, pasir, ikannya ikan apa? Ikan cupang kayak apa ada belutnya. Nah, nanti kalau dia komponen biotik tinggal di checklist. Kalau abiotik di checklist. Pernah belum? Kelas 10 kan pernah. Hah? Ini kamu ekosistemnya apaan? Sungai. Di sungai ada apa aja? Cari 4 jenis komponen yang di sungai apa aja? Kalian taunya sungai apa ini? Sungai Nil. Ada buayanya, Bu. Tulis buaya. Ada rumputnya, Bu. Berarti tulis rumputnya. Ini sungai. Ini maksudnya gimana komponen abiotik? Iya, ini komponen sungai. Di sungai kamu nemunya apa aja? Abiotik saya nemu di sini gitu. Ya, kalau abiotik berarti di checklistnya abiotik. Interaksinya nanti apa? Nanti nggak usah diisi aja. Karena kalian langsung ngerjain yang ini. Ini enggak. Ini nggak usah. Ini kan kelompokmu yang lain, kelompok temanmu yang lain. Bayu ngerjain ini aja. Nggak usah. Ini aja lah. Ini aja. Ya udah. Langsung di sini. Terus langsung dikerjakan. Udah, nomor 2 sekarang apa? Silakan. Kelompok 1 dulu maju, tepuk tangannya dulu, apresiasinya. Udah selesai duluan. Ini dimatiin aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiani. Dan saya Amanda Sakti. Di sini kami akan menjelaskan tentang ekosistem yang ada di lingkungan sekolah. Untuk nama-nama ekosistemnya akan disebutkan oleh Amanda Sakti. Langsung aja. Pohon pisang termasuk komponen pertanyaannya yang di bawah dijawab. Mina. Oke, benar apa salah? Nah, terus? Betul apa salah?
Betul nggak? Kalau tidak ada tanah dan air, tumbuhan bisa hidup nggak sih? Nggak. Betul. Kalau tanah terganggu mengalami polusi, apa yang terjadi dengan tumbuhan? Tumbuhan akan mati tanaman, betul. Apa yang akan terjadi apabila salah satu komponen ekosistem hilang? Jika salah satu komponen ekosistem hilang, jika tanah dan air tidak ada, maka tumbuhan tidak akan hidup. Dan jika belalang tidak ada, maka kerusakan pada tanaman akan berkurang dan akan meningkatkan kualitas pangan yang ada. Oke. Terima kasih untuk kelompok Desi dan kawan-kawan. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ada yang mau nanya? Temennya? Ada yang mau bertanya? Banyak mau bertanya? Oh, nggak ada. Udah paham? Tadi pada ekosistem apa sih? Hutan. Ekosistem? Kebun sekolah, betul. Terima kasih untuk ekosistem kebun sekolah sudah menampilkan hasil diskusinya. Sekarang ke belakang gantian dengan Waalaikumsalam. Dibaca aja itu komponen ekosistem. Oke. Ekosistemnya terdiri dari apa aja? Oke. Tadi ikan berarti termasuk komponen apa? Biotik gitu seterusnya. Tadi itu ekosistemnya apa? Yang atas. Ikan termasuk komponen? Oke. Betul apa salah? Terus? Ya, betul. Ya, betul. Oke, betul. Sekarang jawaban pertanyaannya dijawab. Nggak usah, langsung nomor 1 aja kan udah pada punya sendiri-sendiri kan? Nomor 1 produsen tumbuhan rumput atau daun, konsumen pemakan kambing atau ayam, komposer pengurai atau bakteri. Oh, bakteri. Kamu pakainya bakteri. Oke. Itu nomor, sekarang nomor? Nomor 3. Jika tidak terjadi, jika salah satu musnah akibatnya, jika salah satu hilang, yang tadi Bu kasih contoh, ketimpangan ekosistem, ketidakseimbangan. Oke. Ada yang mau bertanya dengan ekosistem kolam? Oh, ekosistem kolam mau nanya juga nggak? Sungai. Kolam bersama kolam mau nanya? Mau nambahin? Nggak ada? Nggak ada yang mau bertanya? Oke. Ditutup. Waalaikumsalam. Terima kasih ekosistem kolam. Nah, dari hasil mengerjakan lembar kerja, ada yang mengerjakan ekosistem sungai. Mana kelompok mana tadi? Sama? Nih. Kira-kira ada yang belum dipahami? Paham, insya Allah. Ada lagi yang mempelajari ekosistem kolam? Kolam mana? Kolam? Paham?
Ada yang mau ditambahkan? Enggak. Enggak. Udah paham di kolom ada biotiknya apa, abiotiknya apa. Terus terakhir kelompok ekosistem kebun sekolah. Kebun sekolah. Nah, dari beberapa diskusi yang dilakukan, tadi ada komponen biotik atau abiotik ya, Bu? Ada biotik atau abiotik ya, Bu? Ada yang masih bingung? Ya, Bu. Bingung? Ya, dikit lah dikit. Ya, biotik apa? Biotik, Bu. Ini kira-kira biotik atau abiotik kalau kertas? Ya. Kalau kertas? Biotik. Biotik, Bu. Biotik, kenapa biotik? Dari tumbuhan. Tuh, jangan sampai salah-salah lagi. Kalau nih, botol plastik kalian, itu biotik atau abiotik? Abiotik. Kalau apa lagi ya? Baju yang kalian pakai? Biotik. Ya. Hah? Itu udara. Mana? Apa-apanya apa? Oh, debit udara tuh jumlah udara. Jumlah udara kayak di sini udaranya yang banyak oksigen atau karbonnya. Itu termasuk debit udara. Kualitas air. Kalau biasanya abiotik air di kelompok banyak disebutnya kualitas air. Tuh. Dari beberapa presentasi yang kalian tampilkan, terima kasih, bagus semua. Sudah paham mana biotik, mana produsen. Nama lain produsen apa itu? Nama lain produsen? Yang tadi disebut di A. Nama lain produsen A. Autotrof, betul Desi. Atau organisme yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian dari produsen, kalian dapat produsennya semua? Dapat. Konsumen nama lainnya? Heterotrof. Atau yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Tergantung kepada siapa heterotrof? Produsen. Kalian tergantung nggak sama produsen? Tergantung. Contohnya, tergantungnya seperti apa? Makanan, itu jelas. Makanan bisa macam-macam. Seandainya kalian hanya makan ayam sehari 24 selama seminggu, ayam aja, nggak pakai nasi, nggak pakai sayur, gimana rasanya? Pernah nyobain belum? Kalau dibayangin gitu, gimana? Seminggu kalian hanya makan ayam, hanya makan daging, hanya makan ikan, nggak makan yang lain, nggak makan nasi, nggak makan ubi, nggak makan yang apa lagi ya? Roti, nggak makan apa lagi? Gandum, jagung, sayur. Enggak, tempe juga apa lagi tempe? Bisa nggak? Oh, Randi bisa. Besok kita coba. Nggak boleh makan yang lain. Makanya hanya ayam, daging. 24 jam makan itu nggak boleh makan yang lain. Nggak bisa. Harus butuh kita makanan yang mengandung karbon. Ada yang bahas tentang karbon, berarti tahu karbon. Kita butuh karbon nggak sih? Karbon dihasilkan dari nasi. Nasi menghasilkan nanti glukosa. Glukosa menyebabkan kita mendapatkan energi. Tuh. Ada lagi yang belum jelas tentang ekosistem? Cukup? Cukup. Dari pembelajaran yang
kita lakukan menanam kembali. Yang tadi tuh bolong-bolong ini, hutannya yang bolong, gundul. Jadi apa? Ditanam kembali. Ada yang pernah nanam kembali? Ada yang rulaan sampah yang bertanggung jawab. Nih, sampah itu harusnya dibedakan menjadi dua, biotik dan abiotik. Mana yang organik atau non organik. Kemudian ada konservasi air agar air itu jumlahnya tetap, tapi yang bersih berkurang. Jumlah air. Ada sedimentasi. Ada yang tahu sedimentasi? Pengendapan. Di sungai-sungai, apalagi yang pinggirnya masih berupa tanah, kalau ada air, mesti tanahnya ikut hanyut, longsor. Nah, longsorannya itu ngendap di suatu tempat, itu namanya sedimentasi. Yang terakhir, kesimpulannya yang terakhir, kalian dari belajar tadi diskusi, yaitu pelestarian biar tidak terjadi punah. Punah itu sekarang kalian bisa lihat nih, kera atau harimau atau mungkin apalagi singa, apalagi badak yang bercula, beruang. Itu kalian taunya hanya di kebun binatang. Kalau yang di kebun binatang habis, kalian nanti hanya bisa bercerita karena cucunya. Kera tuh kayak gimana sih? Kek, kamu udah jadi kakek. Ini loh, yang mana? Mau lihat dong, mau lihat asli. Taunya hanya di gambar. Itu ya, kalau mengalami kepunahan. Makanya dijaga kepunahan komponen biotik dan abiotiknya agar menjaga keseimbangan ekosistem. Itu kan saling menjaga. Simbiosis mutualisme. Biasanya kalau simbiosis mutualisme itu antar komponen biotik, ini antar komponen biotik dan abiotik juga mengalami mutualisme. Apalagi? Mengapa ekosistem penting untuk dijaga? Tadi Bu sebutin. Mengapa ekosistem harus dijaga? No, yang pojokan. Agar tidak punah. Kalau punah, tadi yang Ibu bilang hanya cerita, atau juga bisa merembet ke kita juga. Jadi kepunahan ekosistem darat itu nanti dimulai dari ekosistem perairan. Kalau ekosistem perairannya punah, nanti berpindah ke ekosistem darat. Silakan kalian tulis dulu apa yang kalian hasilkan, dapatkan hari ini di bukunya masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit. Tulis saja. Di buku catatannya masing-masing. Bikin kesimpulan. Komponen biotik dan abiotik harus saling berinteraksi. Karena saling membutuhkan. Kenapa harus saling berinteraksi? Agar tidak punah. Itu untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang interaksi antar komponen biotik yang berupa simbiosis, mutualisme, simbiosis komensalisme, apalagi parasitisme, apalagi predasi, terus terakhir alelopati. Itu kita ketemu lagi minggu depan.
untuk hari ini selesai, bahwa sampai ketemu minggu depan. Sebelumnya kita berdoa bersama. Jangan lupa tambahan doa apanya kita? Doa untuk orang tua. Semoga pelajaran yang hari ini bisa membawa keberkahan bagi kita. Kalian pun juga menjaga komponen yang lain. Kalian sebagai komponen biotik tetap juga harus menghargai komponen biotik yang lain dan menjaga agar keselarasan biotik dan abiotik terjaga. Jadi bukan hanya teori, tapi Ibu harapkan juga menjadi pengalaman bersama, pengalaman hidup. Nggak hanya teori, tapi diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Pimpin doa tadi siapa? Ihsan apa? Pimpin doa penutup untuk hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda.